Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari atas Trio Setia Pambudi dan saya sendiri Wiwi Prihatin. Kami akan mempresentasikan mengenai model kontemporer dalam pembangunan keterbelakangan yang berdasarkan dari literatur Todaro, program studi S2 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Unair Surakarta. Lingkup pembahasan yang akan dibahas yaitu ada 9 aspek. Yang pertama, ada keterbelakangan sebagai kegagalan koordinasi. Yang kedua, equilibrium jamak, yaitu pendekatan diagramatis. Yang ketiga, memulai pembangunan ekonomi, model dorongan besar. Yang keempat, asumsi model dorongan besar. Yang kelima, masalah lanjutan dari equilibrium jamak. Yang keenam, teori pembangunan ekonomi cincin O dari Kremer. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi sebagai penemuan diri. Yang kedelapan, kerangka kerja diagnostik pertumbuhan Hausmann-Rodrigues Velasco. Yang kesembilan, studi kasus dan kesimpulan. Baiklah, kepada rekan saya, kami persilakan Tri Pambudi untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kita akan membahas yang pertama mengenai keterbelakangan sebagai kegagalan koordinasi, di mana kegagalan koordinasi adalah sebuah kondisi ketidakkemampuan berbagai lembaga atau agen untuk mengkoordinasikan perilaku atau tindakan yang akan memberikan hasil yang dapat mengakibatkan semua lembaga tersebut berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada situasi alternatifnya. Ketika dikatakan pemerintah apabila tidak bisa mampu mengkomunikasikan atau mengkoordinasi dengan negara lain, ini akan mengakibatkan kondisi yang akan lebih buruk dalam keterbelakangan sebagai kegagalan koordinasi di sebuah negara. Studi kasus yang ada di Indonesia, di mana negara Indonesia penghasil barang mentah yang kemudian harus mengekspor dengan pendapatan yang kecil dibanding dengan barang hasil industri yang kemudian diimpor kembali ke negara kita dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya ketimpangan antar negara kaya dan miskin sesuai dengan teori keterbelakangan masih selalu membayangi. Kita lihat di sini bahwa grafik dari mulai Desember 2018 sampai Desember 2019, negara Indonesia mengalami slop minus dari neraca perdagangan industri pengelolaan. Karena kita lihat bahwasanya stakeholder daripada stakeholder di lingkup ekonomi Indonesia belum mampu mengkoordinasikan dengan negara-negara lain. Kalau kita bandingkan dengan negara Singapura, di mana dengan penduduknya yang kecil, kemudian daerahnya, wilayahnya kecil, tetapi dapat mampu mengekspor barang-barang yang sangat luar biasa. Kemudian dari sektor industri dan perbankan nasional levelnya berada di kategori persaingan usaha kurang sehat. Salah satu indikatornya bahwa masih didominasi oleh perusahaan tertentu sebagai penguasa penjualan oleh 4 kelompok perusahaan terbesar dengan lebih dari 40% total sales di industri tersebut secara rata-rata. Di sini kita menampilkan grafik dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terkait paralel isu praktik monopoli 2015 sampai 2019. Dengan jumlah perkara tender mencapai 254, kemudian jumlah perkara kartel 2012. Yang paling menarik yang ditangani oleh KPPU adalah terkait yang dekat-dekat ini, terkait sengketa di industri teknologi, gugatan TPI itu.
Kemudian kita akan membahas mengenai equilibrium jamak. Di sini adalah pendekatan diakrotis. Umumnya model ini dapat digambarkan dengan grafik fungsi S berbentuk dan garis 45 derajat equilibria. Dijelaskan stabil saat fungsi melintas garis 45 derajat dari atas dan tidak stabil ketika fungsi melintas garis 45 dari bawah. Kemudian memulai pembangunan ekonomi model dorongan besar. Model yang menunjukkan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan kebutuhan akan perekonomian yang terencana dan juga kebutuhan akan berbagai macam upaya yang dicetuskan oleh kebijakan publik agar proses ekonomi yang panjang dapat berjalan atau dipercepat. Mungkin model ini yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, bahwa Indonesia hari ini belum ada model perekonomian yang jelas. Kalau kita melihat Cina punya blueprint obernya, One Belt One Road, Indonesia dalam pembangunan ekonomi belum sampai pada blueprint. Pembangunan ekonomi dengan model dorongan besar ini kemudian mampu untuk masyarakat sejahtera, kemudian civil society-nya juga dapat dampak tersebut. Kemudian asumsi model dorongan besar atau dikenal dengan the big pass. Ini yang pertama, faktor produksi. Kita asumsikan faktor produksi adalah tenaga kerja. Kemudian pembayaran faktor produksi, kita bedakan di sini sektor modern dan tradisional. Kemudian teknologi. Teknologi yang hari ini bisa dikatakan kita sudah di tahap revolusi industri 4.0, bahwa digitalisasi hari ini sangat luar biasa. Ini menjadi dorongan besar dalam dunia ekonomi. Kemudian permintaan domestik. Permintaan domestik kita asumsikan bahwa setiap barang menerima bagian konsumsi dari pendapatan nasional dalam jumlah konstan dan sama besarnya. Artinya ada permintaan dari pasar dalam negeri. Kemudian penawaran dan permintaan internasional. Di sini kita asumsikan bahwa perekonomian tertutup, hal ini bertujuan untuk membuat model lebih mudah dikembangkan. Perdagangan dapat terjadi jika terdapat manfaat dengan adanya pasar domestik. Artinya kolaborasi antara pasar domestik dengan penawaran dan permintaan internasional ini mampu meningkatkan ekonomi di suatu negara. Yang terakhir adalah struktur pasar. Persaingan sempurna dalam sektor tradisional ini berarti terdapat kebebasan untuk memasuki industri ini dan tidak terdapat laba ekonomis. Artinya dari asumsi the big pass ini, struktur pasar dapat memberikan dampak yang positif. Kemudian kasus yang memerlukan the big pass. Yang pertama adalah efek internasional. Prinsipnya, bagian dari laba merupakan sasaran dari redistribusi pendapatan sehingga setiap orang diuntungkan, bukan hanya beberapa orang yang tidak dirugikan. Artinya sama-sama memberi dampak yang positif. Dari contohnya dari perjanjian antar negara di lingkup ekonomi, artinya sama-sama ada positifnya. Kemudian efek urbanisasi. Jika industri tradisional berada di pedesaan dan industri manufaktur berada di perkotaan, permintaan para penduduk kota mungkin lebih terkonsentrasi pada barang-barang manufaktur. Maka diperlukan the big pass bagi urbanisasi untuk mencapai industrialisasi. Artinya ada kesamaan antara
ekonomi di pedesaan maupun di perkotaan. Kemudian efek infrastruktur. Sektor yang melakukan industrialisasi sektor tersebut meningkatkan ukuran pasar bagi pengguna jasa infrastruktur dan dengan demikian membuat penyediaan jasa-jasa lebih menguntungkan. Namun juga terdapat kemungkinan bahwa industrialisasi yang efisien tidak terjadi meskipun infrastruktur lainnya masih ada. Kemudian yang terakhir, efek pelatihan. Terdapat kekurangan investasi dalam fasilitasi pelatihan karena para wirausahaan tahu bahwa para pekerja yang merasa latih dengan mudah dibajak dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi oleh pesaing yang tidak perlu membayar biaya pelatihan. Efek pelatihan ini sangat diperlukan bahwa SDM kita mampu bersaing di dunia industri. Jangan sampai kayak asumsi bahwa contoh kemarin waktu pandemi kemudian mendatangkan TKA dari luar, berasumsi bahwa SDM kita belum mampu di dunia yang lebih tinggi. Kemudian mengapa masalah kegagalan koordinasi tidak dapat diselesaikan oleh super entrepreneur? Yang pertama, kemungkinan kegagalan pasar modal. Bagaimana mungkin sebuah lembaga mendapat seluruh modal yang dibutuhkan untuk berperan sebagai super entrepreneur? Meskipun di atas kertas hal ini dimungkinkan secara logistik, bagaimana caranya meyakinkan para pemodal untuk berinvestasi ke dalam proyek ini? Artinya semua super entrepreneur pun juga harus mempertimbangkan bagaimana nanti kegagalan pasar, kemudian proses dan progres dari pasar. Kemudian biaya kelembagaan. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan manajer dan agen lainnya, dan juga terdapat biaya perencanaan, pelaksanaan rencana dan perancangan untuk memastikan para pekerja mematuhi perintah atasannya. Artinya ada SOP untuk kelembagaan tersebut. Kemudian kegagalan komunikasi, di mana komunikasi sangat perlu ditingkatkan untuk dapat mencapai suatu koordinasi yang baik. Ini sangat super entrepreneur harus mampu menguasai di bidang komunikasi. Kemudian pengetahuan ada batasnya. Meskipun kita menetapkan bahwa seluruh perekonomian mempunyai akses terhadap teknologi modern, hal ini tidak berarti bahwa seorang individu dapat memperoleh pengetahuan yang cukup untuk melakukan industrialisasi. Artinya adanya batasan-batasan daripada pengetahuan, daripada informasi yang didapat. Kemudian masalah lanjutan dari equilibrium jamak. Yang pertama, keuntungan yang tidak efisien dari incumbency atau pelaku daripada ekonomi. Ini perlu dikaji bahwasanya keuntungan yang tidak efisien ini akan berakibat untuk pendapatan di suatu lembaga. Kemudian perilaku dan norma, dan kemudian keterkaitan, kemudian ketimpangan, keseimbangan ganda, dan pertumbuhan. Ketimpangan di sini dari semua masalah lanjutan dari equilibrium jamak ini menjadi faktor pergeseran daripada kurva equilibrium jamak. Artinya starting economy development as sebuah model yang menunjukkan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan kebutuhan akan perekonomian yang terencana dan juga kebutuhan akan berbagai upaya yang dicetuskan oleh kebijakan publik agar proses pembangunan ekonomi yang panjang dapat berjalan atau dipercepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat Wiwi.
Silakan. Baiklah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan teori pembangunan ekonomi cincin O dari Kremer, di mana teori ini yaitu dikenalkan pada tahun 1993 yang sangat berpengaruh pada tahun 1990-an. Teori ini menjelaskan mengenai produksi modern mensyaratkan banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan baik agar salah satunya bernilai tinggi. Nah, hal ini merupakan menjadi dasar dari spesialisasi dan pembagian tenaga kerja. Nah, kenapa sih itu bisa menjadi spesialisasi? Dalam teori model O ini, misal saja proses produksi itu dipecah-pecah menjadi beberapa tugas. Misalnya terdapat banyak cara untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Untuk sederhananya memerlukan beberapa keterampilan. Misalnya yang terampilannya udah di proses menjahit, ya dia khusus menjahit. Misalnya dia keterampilannya di proses pembukusan atau dan lain-lain, dia emang udah khususnya di situ. Nah, keterampilan ini dilambangkan dengan huruf Q, di mana jika Q ini mendekati 0, berarti keterampilan yang dimiliki sama si karyawan atau buruh ini semakin buruk atau semakin tidak baik. Sedangkan jika keterampilan kita mendekati angka 1, berarti keterampilan atau kuantitas dan kualitas yang dihasilkan dari si karyawan atau buruh ini jadi semakin baik bagi perusahaan dan bagi dirinya sendiri. Nah, fitur kunci dari model cincin O dari Kremer ini, caranya membuat model produksi dengan komplementaritas antar input yang kuat. Selanjutnya, model cincin O itu terdapat fitur kunci dan dari model cincin input yang kuat dalam suatu kegiatan ekonomi. Jika tingkat keterampilannya semakin tinggi, maka produk yang dihasilkan akan semakin baik. Artinya, jika seseorang itu telah menguasai suatu skill, misalnya dalam menjahit, dia memiliki keterampilan yang semakin tinggi, maka produk yang jahitan yang dia hasilkan juga semakin baik. Dan itu juga akan mempengaruhi upah dari para buruh tersebut. Jika mereka dalam posisi tingkat keterampilan yang baik, maka upahnya juga semakin tinggi. Nah, salah satu fitur yang paling penting dalam proses produksi itu adalah positif assortative matching. Nah, artinya di sini juga bisa dikatakan atau sebagai perkawinan, di mana para pekerja ini yang mempunyai keterampilan tinggi akan bekerja sama, dan para pekerja yang berketerampilan rendah pun juga akan bekerja sama. Sehingga para pekerja yang sama-sama mempunyai keterampilan tinggi yang jika dia bekerja sama akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik lagi di dalam suatu perusahaan. Nah, hal itulah yang menyebabkan negara-negara maju di dunia ini semakin pesat dan berkembang. Karena mereka didukung oleh skill yang juga tinggi dengan perusahaan yang juga mempunyai kapasitas produksi yang sangat tinggi atau baik gitu. Sedangkan di negara-negara berkembang atau negara miskin di mana memiliki memiliki sumber daya manusia yang keterampilannya rendah sehingga mereka bersatu jika menghasilkan barang yaitu kualitasnya tidak cukup tinggi dibandingkan dengan negara maju tersebut. Nah, selanjutnya hal ini berarti para pekerja yang mempunyai keterampilan tinggi akan bekerja sama dan pekerja yang berketerampilan rendah pun juga akan bekerja sama. Jenis pencocokan seperti ini akan menyebabkan produk yang bernilai tinggi terkonsentrasi di negara-negara yang mempunyai pekerjaan dengan keterampilan tinggi, contohnya negara maju tersebut. Selanjutnya, ada implikasi teori pembangunan ekonomi cincin O dari Kremer, yaitu ada 7 implikasinya. Yang pertama, perusahaan cenderung mempekerjakan karyawan yang memiliki keterampilan serupa. Kenapa perusahaan cenderung mempekerjakan karyawan yang memiliki keterampilan serupa? Karena mereka sudah spesialisasi, sudah mempunyai apa aja yang mereka butuhkan. Seperti itu kualifikasinya. Jika tidak
termasuk kualifikasi dari perusahaan yang ingin direkrut, maka perusahaan tidak akan mengambil pekerja tersebut untuk bekerja di perusahaannya. Yang kedua, pekerja yang melakukan tugas di perusahaan berketerampilan tinggi akan mendapatkan upah tinggi daripada yang berketerampilan rendah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, tingkat upah jauh lebih tinggi di negara maju. Karena mereka udah mampu menghasilkan barang-barang yang berkualitas bagus akibat keterampilan yang dimiliki bagus, maka upah yang diterima karyawan juga semakin tinggi dan semakin jauh daripada negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Yang keempat, saat orang lain memiliki keterampilan tinggi, maka karyawan lain akan termotivasi mendapatkan keterampilan tersebut. Misalnya, suatu karyawan itu melihat, oh, karena dia bayarannya tinggi, karena keterampilannya tinggi, maka si karyawan yang lainnya tadi, dia akan termotivasi, terpacu gitu untuk mendapatkan penghasilan dan keterampilan seperti itu. Maka dia akan mengupgrade skill-nya untuk mendapatkan keterampilan tersebut agar memperoleh upah yang tinggi pula. Yang kelima, seseorang dapat terjebak dalam jebakan kualitas produksi rendah yang meliputi seluruh perekonomian. Hal ini akan terjadi jika terdapat efek cincin O antar perusahaan maupun di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang seperti tadi, jika dalam negara berkembang perusahaannya itu hanya perusahaan yang berketerampilan rendah kebanyakan, maka suatu negara itu akan terjebak pada kualitas produksi yang tidak maju, karena karyawan-karyawan tadi akan menghasilkan produk-produk yang juga kualitasnya rendah gitu. Yang keenam, efek cincin O memperbesar dampak kemandekan atau kemacetan produksi lokal. Yang ketujuh, kemandekan juga mengurangi insentif pekerja dalam meningkatkan keterampilan. Nah, karena dia udah terjadi macet nih di dalam perusahaan atau di dalam pekerjaannya, maka insentif pekerja tadi, dia dalam meningkatkan keterampilan semakin berkurang atau semakin nggak mau meningkatkan skill gitu. Selanjutnya, 4.6, pembangunan ekonomi sebagai penemuan diri. Nah, dari berbagai teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari berbagai kebijakan ekonomi pembangunan yang telah diterapkan di dalam berbagai negara, kita dapat melihat sih dalam peninjauan negara-negara sebelumnya, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran-pembelajaran tersebut. Nah, maka pembangunan ekonomi ini sebagai penemuan diri dalam saat ini, yaitu kita dapat menggunakan masalah-masalah yang terjadi sebelumnya sebagai pembelajaran, sebagai koreksi kebijakan. Nah, asumsi bahwa setiap negara telah mengetahui keunggulan komparatifnya. Seperti itu, keunggulan komparatif di sini tidak hanya dimiliki negara dalam satu kesatuan. Artinya apa? Artinya di dalam negara itu kan terdapat populasi, terdapat individu. Nah, yang mempengaruhi produktivitas dalam usaha itu keterampilan sumber daya modal dari manusianya sendiri. Nah, sebagai pendorong untuk pembangunan ekonomi, sangat penting sumber daya manusia itu harus mengetahui keunggulan komparatifnya agar yang tadi seperti spesiali produk gitu loh. Jadi tahu skillnya bakal ditempatkan di mana, sehingga negara itu juga semakin maju gitu dalam produktivitasnya juga semakin meningkat. Dengan didukung juga teknologi-teknologi yang canggih gitu kan. Maka hal tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari negara tersebut karena individu memiliki keunggulan komparatifnya sendiri. Nah, maka beragam tuh karena banyak keunggulan komparatif, maka beragam tuh apa produk-produk yang dapat diciptakan oleh individu-individu tersebut. Nah, itu udah menjadi tugas pemerintah untuk mengatur beragamnya produk yang dihasilkan dalam suatu negara. Kegiatan produksi yang efisien harus dapat diciptakan agar itu menjadi keunggulan komparatif yang secara makro dalam suatu negara. Didukunglah oleh kebijakan pemerintah yang harus dapat mengatasi distorsi dengan mendorong investasi yang luas di sektor modern dalam fase penemuan atau dalam fase inovasi. Seperti itu. Itu udah menjadi tugas pemerintah agar negara kita itu maju dalam efisien dan keunggulan komparatif itu agar tersebar secara merata dalam suatu negara. Selanjutnya,
kita masuk ke dalam teori kerangka kerja diagnostik pertumbuhan Hausmann, Velasco, atau yang sering disingkat teori HRV, gitu kan. Itu dia mengusulkan suatu kerangka kerja dalam bentuk pohon keputusan. Dapat dilihat itu seperti bentuk pohon. Seperti bentuk pohon yang terdapat masalah-masalah dalam negara-negara. Di situ dia akan mendiagnosa pertumbuhan dalam rangka mengatasi kendala yang bagian besar dialami negara-negara yang dalam pertumbuhan ekonominya. Dalam kerangka kerja HRV tersebut memberikan tahapan yang harus dilakukan dalam kasus umum di mana negara-negara berkembang mengalami suatu tingkat investasi swasta dan entrepreneurship yang relatif rendah, seperti yang kita lihat dalam pohon masalah ini tersebut, pohon kerangka kerja tersebut. Nah, tahap pertama, analisisnya membagi negara-negara dengan masalah utama rendahnya tingkat pengembalian atau low return to economic activity, yaitu ini, dan yang memiliki masalah biaya modal tinggi. Seperti itu. Nah, pengembalian yang rendah untuk investor mengacu pada fakta bahwa secara intrinsik terdapat pengembalian sosial yang rendah atau low social return. Maka dampak dari low return to economic activity itu mengakibatkan low social return, di mana aktivitas ekonomi sebagian disebabkan oleh dinamika low approbability yang berakibat keterbatasan kemampuan investor untuk memperoleh hasil yang memadai dari investasinya. Nah, selanjutnya pengembalian sosial yang rendah disebabkan oleh salah satu dari 3 faktor. Yang pertama yaitu poor geografi atau faktor miskinnya faktor geografi, yaitu seperti misalnya negara Indonesia saja. Negara Indonesia itu kan iklimnya tropis, terbagi dalam rangka iklim. Nah, mungkin faktor poor geografinya mungkin musim penghujan dan sebagainya itu akan menghambat faktor produktivitas, misalnya dalam hal pertanian, seperti itu, sehingga mobilitas pertanian juga nggak berjalan lancar. Nah, selain itu hama, daerah tropis, pegunungan, dan hambatan fisik lainnya, jarak ke pasar dari hasil produksi untuk ke konsumen gitu loh, mobilitas produksi gitu. Terus contoh lainnya di negara juga akses transportasi pengangkutan barang menuju lewat jalur laut gitu, yang susah gitu. Seperti negara Indonesia sendiri kan, seperti Papua gitu. Kenapa sih di Papua itu barang-barang harganya mahal? Nah, itu karena kondisi poor geografi di sana, karena jalan di sana aksesnya sangat susah gitu buat ditemui gitu, sehingga produksi-produksi apa barang-barang di sana harganya mahal. Nah, setelah pembangunan Jokowi, yaitu pembangunan infrastruktur dilakukan seperti jalan, maka itu akan dapat memotong biaya akomodasi tersebut gitu. Selanjutnya hal-hal tersebut, faktor-faktor itu juga dapat mengaruhi kemampuan negara dengan pendapatan yang rendah untuk memulai mempertahankan pembangunan ekonomi. Nah, dengan negara yang sudah seperti itu keadaannya, maka pendapatannya juga mengakibatkan rendah gitu loh. Oleh karenanya, ketika kendala-kendala ini lebih menonjol, kebijakan pembangunan mula-mula harus memfokuskan pada strategi untuk mengatasinya, seperti yang tadi dilakukan oleh Bapak Jokowi, itu pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Kedua, sumber daya manusia yang rendah, yaitu low human capital ini. Yang kedua, masalahnya low human capital, yaitu seperti kurangnya keahlian, pendidikan, kesehatan, itu sangat berpengaruh dalam proses-proses produksi. Maka orang yang memiliki skill tinggi juga akan memiliki kualitas produksi yang lebih baik daripada orang yang tidak memiliki skill tersebut. Nah, selanjutnya, habis itu, mempengaruhi pengembalian aktivitas. Misalnya, jika pengembalian ekonomi tidak lebih dipengaruhi oleh kekurangan melek huruf dan angka, maka hal ini
dijadikan prioritas kebijakan pembangunan. Nah, tercatat sendiri di Indonesia itu masih memiliki angka melek huruf yang masih lumayan agak tinggi gitu loh. Jadi itu merupakan strategi utama harus diatasi oleh pemerintah Indonesia gitu. Ketiga, setiap negara berkembang harus menyediakan infrastruktur yang vital nih, bad infrastruktur. Masalah penyebabnya itu termasuk bad infrastruktur di negara seperti yang tadi telah saya contohkan. Di wilayah-wilayah perdesaan di Indonesia aja sendiri masih memiliki bad infrastruktur yang dimana mobilitas arus perdagangan produksi jasa itu terhambat sehingga akan menyebabkan ketimpangan wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, setiap negara berkembang itu harus menyediakan infrastruktur yang vital yang dibutuhkan untuk mencapai dan mempertahankan perekonomian masa modern ini. Diawali dengan struktur fisik dasar seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya. Nah, dengan infrastruktur yang buruk, aktivitas ekonomi atau pengembaliannya akan terbukti tidak lagi menguntungkan. Di beberapa negara, ketidakcukupan dan ketidakseimbangan infrastruktur tersebut merupakan faktor utama yang mengalami percepatan pertumbuhan. Dalam kasus semacam ini, kebijakan difokuskan pada pemberian dorongan investasi dan pertumbuhan. Tetapi masalah yang terjadi mungkin tidak terkait dengan low social return. Seperti itu kan, low social return gitu kan. Tetapi dengan low probability yang berarti bahwa investor tidak dapat memperoleh hasil yang layak dari investasinya. Nah, low probability ini dapat disebabkan oleh kegagalan pemerintah atau yang disebut government failures atau kegagalan pasar, market failures. Dalam diagram HRV, kegagalan pemerintah dibagi antara resiko mikro dan resiko makro. Nah, resiko mikro ini apa saja? Yaitu property right, corruption, tax, sedangkan makro finansial, monetary, fiskal, dan instability. Nah, resiko mikro ini mengacu pada kelemahan kelembagaan seperti kekurangan hak milik, korupsi pemerintah, dan pajak yang tinggi. Kita ketahui negara Indonesia itu sangat rentan akan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pemimpin pejabat elitnya, dan para pegawai lembaga lainnya, yang menyebabkan semakin bobroknya negara ini dalam membuat pertumbuhan ekonomi semakin maju. Jadi nggak maju, tapi malah keterbelakang karena akibat-akibat mikroris ini gitu. Ya kan, habis itu selanjutnya nah, seperti kalau makrorisnya itu mungkin juga dibatasi oleh resiko makro, yaitu kegagalan pemerintah untuk memberikan stabilitas keuangan, moneter, dan fiskal. Nah, selanjutnya, low probability ini juga dapat disebabkan oleh market failure yang tadi telah dijelaskan, yaitu kegagalan pasar ini mencangkup masalah eksternalitas informasi atau masalah self-discover maupun eksternalitas koordinasi. Namun, dalam kasus lain, masalah utama mungkin bahkan terkait dengan tingkat pengembalian yang rendah, tetapi lebih disebabkan biaya modal yang tinggi. Di sini masalahnya karena keuangan internasional yang buruk, ketidakcukupan akses terhadap sumber-sumber modal dari luar negeri, atau masalah keuangan lokal yang buruk. Seperti itu. Nah, singkatnya, satu ukuran tidak cocok untuk semua kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada mobilisasi sumber daya melalui bantuan luar negeri dan aliran modal lainnya bersama dengan peningkatan tabungan nasional domestik dapat menjadi peluang efektif ketika pengembalian domestik sama-sama tinggi dan layak secara pribadi. Sebaliknya, strategi yang terfokus pada liberalisasi pasar dan membuka ekonomi dapat menjadi paling efektif ketika keuntungan sosial tinggi dan hambatan paling serius bagi perampasan swasta adalah pajak dan pembatasan berlebihan yang diberlakukan pemerintah. Terakhir, strategi yang berfokus pada kebijakan industri dapat paling efektif ketika keuntungan swasta rendah, bukan karena apa yang dilakukan pemerintah, tetapi karena apa yang tidak dilakukan pemerintah atau kelalaian dari pemerintah tersebut. Selanjutnya,
Selanjutnya, studi kasus yang telah dilakukan oleh teori HRP ini, seperti di El Salvador itu dijelaskan bahwa perekonomiannya itu dibatasi oleh kurangnya ide-ide produktif. Kendala yang mengikat adalah kurangnya inovasi dan permintaan untuk menggantikan investasi sektor kapas, kopi, gula tradisional, atau penemuan diri yang rendah. Artinya negara El Salvador ini tidak mempunyai tingkat inovasi yang tinggi. Nah, jadi fokus strategi terbaik untuk El Salvador itu mendorong lebih banyak kewirausahaan dan pengembangan peluang bisnis baru atau inovasi-inovasi terbaru. Sedangkan di Indonesia, yaitu yang terjadi mental para pemimpin dan pejabat pemerintah sangat menghancurkan karakter bangsa yang seperti tadi dijelaskan, yaitu di kasus mikro ya, berarti kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat berpengaruh besar dalam proses kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ternyata dana APBN ini menurut laporan keuangan negara habis dari korupsi setiap tahunnya mencapai triliunan lebih. Seperti kita tahu lah, yang kasus sangat booming itu Gayus Tambunan dan lain-lainnya itu kan. Pembangunan Indonesia jadinya terhambat karena kasus-kasus tersebut, seperti pembangunan Wisma Atlet yang nggak rampung-rampung gitu. Sekarang udah rampung ya. Nah, rendahnya penegakan supremasi hukum sejalan dengan kasus korupsi. Dengan supremasi hukum yang juga sejalan dengan kasus korupsi, kayak mendukung gitu loh adanya korupsi-korupsi tersebut bakal terjadi. Nah, setelah dari beberapa teori yang telah dijelaskan oleh Mas Trio dan saya, nah ini merupakan contoh kasus besar, maksudnya contoh kasus umum dari fokus utama kita, yaitu kebangkitan ekonomi Kobe, Jepang pasca bencana besar. Di mana kita tahu Jepang itu selalu mengalami bencana, seperti bencana tsunami yang sangat melanda negaranya, dan bencana gempa juga gitu. Tetapi mereka itu negaranya mampu pulih gitu loh dari bencana gitu loh. Kenapa mereka bisa pulih gitu loh? Nah, karena sumber daya manusianya itu inovasinya juga tinggi gitu loh. Mereka mampu. Nah, bahkan kehancuran kota ini menyebabkan GDP mereka itu negatif pada tahun 1995. Menurun drastis gitu loh. Tapi saat ini mereka udah modern kembali, udah dapat survive kembali. Nah, bahkan negara Jepang atau khususnya kota Kobe menjadi salah satu kota tujuan wisata yang diperhitungkan di dunia atau di negara Jepang tersebut. Nah, yang mereka lalui itu apa saja? Yaitu ada 3 fase utama dalam recovery di kota Kobe pasca gempa tersebut. Yang pertama yaitu mereka melakukan pembangunan infrastruktur dasar. Nah, infrastruktur yang dasar ini restorasi diawali dengan menata lagi nih infrastruktur dasar yang wajib dimiliki oleh sebuah kota, seperti jaringan air bersih, jaringan limbah, listrik, dan lain-lain gitu loh. Yang kedua, restorasi infrastruktur lanjutan dan kegiatan ekonomi. Setelah infrastruktur dasar tadi telah dibangun, maka membangun lagi nih infrastruktur apa yang buat peninggalan masyarakatnya dulu, yaitu rumah, perumahan, jalan, rel kereta, dan transportasi, buat moda transportasi gitu. Lainnya sama kegiatan-kegiatan. Serta mulai membuka nih pada tahap kedua ini, toko-toko, untuk masyarakatnya juga melakukan pembelian atau konsumsi. Yang ketiga, fase pemulihan kehidupan sosial. Yaitu setelah itu yaitu mereka penduduknya lebih produktif bekerja gitu loh. Mereka udah aktif lagi bekerja untuk memenuhi kehidupan. Berarti akan hal ini dalam 3 fase ini mereka dapat melalui keterpurukan tadi dan bangkit lagi gitu pembangunan ekonominya. Nah, maka setelah yang kita dapatlah kita ambil kesimpulan dari teori-teori atau penjelasan yang telah kita jelaskan. Yang pertama, tujuan ekonomi pembangunan itu tidak hanya memahami keterbelakangan, namun untuk merancangkan kebijakan efektif guna menanganinya. Setelah yang kita dapat masalah-masalah dari kebijakan tersebut, nah maka masalah-masalah tersebut kita dapat menjadi pembelajaran. Apa sih kebijakan efektif yang dapat kita ambil nantinya guna buat negara ini pembangunan ekonomi agar lebih maju. Konsekuensi pilihan kebijakan menjadi lebih berat. Kebijakan yang buruk yang kita buat pada saat sekarang itu dapat memperburuk lagi kondisi ekonomi kita pada tahun-tahun ke depan.
maka pengambilan kebijakan itu haruslah efektif dan efisien. Kebijakan dan bantuan pemerintah tetap dibutuhkan untuk mengatasi dampak lingkaran setan pada masalah keterbelakangan yang telah kita jelaskan, beberapa masalah keterbelakangan seperti korupsi dan hal-hal lainnya dan kegagalan koordinasi. Tetapi pemerintah sendiri juga termasuk bagian terbesar dari hal masalah tersebut gitu. Kegagalan koordinasi yang timbul karena komplementaritas menegaskan perlunya pembuatan kebijakan intervensi mendalam yang dapat menyelenggarakan equilibrium perekonomian menuju arah lebih baik atau menuju tingkat pertumbuhan permanen yang lebih tinggi, bahkan dapat mencapai kebutuhan sendiri. Selanjutnya, kegagalan pemerintah maupun kegagalan pasar adalah hal yang nyata, namun kontribusi sektor publik dan swasta terhadap pembangunan juga merupakan hal yang vital. Oleh karena itu, kita harus bekerja membangun institusi yang mendorong para pelaku di dalam sektor publik dan swasta untuk bekerja sama, gitu. Sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mematahkan jebakan kemiskinan. Dalam mematahkan jebakan kemiskinan, komunitas internasional juga mempunyai peran penting, yaitu seperti memberikan gagasan, model, serta berfungsi sebagai katalis perubahan dan juga menyediakan dana yang dibutuhkan. Nah, berikut referensi yang telah kita ambil dari beberapa literatur. Nah, selanjutnya, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.